Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Kamis 20 Agustus. Hari ini bersama seluruh gereja, kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 22, ayat 1-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada para imam kepala dan pemuka rakyat. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini bersama seluruh gereja, kita memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara sekalian yang berpesta nama pelindung Santo Bernardus. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bernardus dilahirkan tahun 1090. Dan 4 tahun sesudah ibunya meninggal, ia meninggalkan dunia dan dengan 30 orang teman masuk biara Siteauke. 3 tahun kemudian ia diutus mendasari biara Clairvaux bersama 12 orang rahib. Cara hidup dan karyanya mengungkapkan semangat kontemplasi dan doa. Dengan giat ia menangani apa saja, di mana ada kesulitan. Perang salib kedua dipropagandakannya. Ia menjadi penasihat raja-raja dan paus. Hidup membiara dibuatnya berkembang. Bakat-bakat mistiknya merupakan tanah subur bagi karya kerasulan. Saudari-saudaraku yang terkasih, tawaran kasih Allah itu dilukiskan sebagai tawaran pesta nikah dalam sabda Tuhan hari ini. Inilah gambaran sukacita ilahi di antara umat beriman. Hanya saja yang namanya tawaran
belum tentu selalu diterima. Ada saja alasan-alasan yang diajukan untuk menolak tawaran itu. Misalnya, mengurus ladang atau bisnis atau dagang. Pada dasarnya, orang memilih kepentingannya sendiri dan mengabaikan tawaran Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kerajaan Allah memang merupakan suatu tawaran. Lalu siapa yang sungguh mau menerima akan mendapatkannya. Banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah tawaran Allah ini hendaknya kita pikirkan secara serius, karena menyangkut keselamatan kita semua. Mari kita sambut tawaran Tuhan itu dan kita laksanakan dalam hidup kita. Ya Tuhan, berilah aku hati yang baru, sehingga aku dapat menerima tawaran keselamatan yang berasal daripadamu. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami, tiada akan layu selamanya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.